Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang subvarian baru, yaitu ada lagi COVID-19 ya, subvarian BN1 ya. Jadi kemarin setelah ada XBB, ini adalah subvarian baru. Apa saja gejalanya ya? Langsung kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com dalam kolom gaya hidup ya. Tapi sebelumnya bagi Anda yang ingin mencoba produk kesehatan kami, yaitu madu hutan ya, variannya banyak sekali, diantaranya madu hutan Jambi, Riau, Flores dan lain sebagainya. Semua link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami Dialgo di Tokopedia atau Shopee. Baik, langsung saja kita baca dan kita ulas. Ada lagi COVID-19 subvarian BN1, apa saja gejalanya? Jakarta, CNN Indonesia. Virus corona penyebab COVID-19 terus melakukan mutasi. Belum selesai subvarian XBB yang disebut menular cepat, kini muncul lagi subvarian Omicron BN1. Lantas bagaimana gejala COVID-19 subvarian BN1? Subvarian BN1 telah menjadi pembicaraan dalam beberapa hari terakhir. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC juga terus mengantisipasi kemunculan subvarian baru dari COVID-19 Omicron tersebut. Di Indonesia belum ada laporan temuan kasus subvarian baru tersebut. Walau demikian, antisipasi tetap harus dilakukan, apalagi lonjakan kasus juga terus meningkat beberapa hari terakhir. Subvarian teranyar ini, sebagaimana dikutip dari Fortune Well, telah terdeteksi di beberapa negara, mulai dari negara Amerika Serikat, Inggris, hingga India. Pada dasarnya, gejala COVID-19 subvarian BN1 sebenarnya tak berbeda dengan yang disebabkan oleh subvarian Omicron lainnya. Artinya subvarian ini umumnya memicu gejala ringan sedang. Beberapa gejala yang bisa dialami pasien saat terpapar subvarian ini meliputi sakit tenggorokan, kemudian batuk, kelelahan, pilek, sakit kepala, nyeri otot, gejala seperti flu, demam mulai dari hidung tersumbat hingga pilek. Mengingat gejalanya hampir dengan flu pada umumnya, Anda disarankan untuk segera melakukan uji swab antigen atau PCR. Segera lakukan pemeriksaan jika Anda mengalami beberapa gejala di atas. Demikian beberapa gejala COVID-19 subvarian BN1. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularannya. Mulai dari memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Ya, sobat sekalian, jadi itu ya. Memang suka atau tidak suka, kita harus melihat fakta secara objektif bahwasanya COVID-19 itu ngegas lagi ya. Dan ini normalnya virus itu memang tidak bisa benar-benar habis atau hilang ya. Dan yang terjadi adalah untuk virus adalah saling bermutasi untuk mutasi varian terbaru ya. Nah, yang kemarin itu memang sudah muncul ya, yaitu subvarian XBB. Nah, ini juga mengkonfirmasi bagaimana perilaku manusia saat ini yang kurang lebih kelihatannya ya agak sedikit kendor ya, dari misalnya pertukaran dari perjalanan jauh ya, karena subvarian XBB ini patut diduga dari luar ya, dan kemungkinan untuk penularannya ya dari perjalanan jauh yang kemungkinan tidak ada tindakan seketat pada saat COVID-19 dulu ya. Nah, memang kalau kita melihat kondisi saat ini dan dahulu kan berbeda ya. Dahulu itu belum ada vaksin dan sekarang sudah ada vaksin. Nah vaksin yang saat ini yang paling maksimal yaitu vaksin dosis ketiga atau booster ya. Jadi saat ini meskipun ya subvarian ini belum ada benar-benar vaksin untuk subvarian yang baru ya, tetapi memang vaksin yang sudah ada atau booster itu ya, pertama itu meskipun tidak bisa langsung berkaitan erat dengan subvarian ini untuk mengatasi subvarian baru, minimal itu bisa mencegah supaya kondisi itu tidak lebih buruk lagi. Nah, permasalahannya adalah yang pertama ya, kita ketahui untuk sebaran vaksin ya, untuk dosis pertama, 2 dan 3 itu masih benar-benar rendah sekali gitu ya. Rendah sekali. Jangankan untuk varian vaksin dosis ketiga atau booster, untuk varian pertama itu yang tidak vaksin itu juga banyak ya.
banyak gitu ya. Artinya ini yang jadi harus pertimbangan ya bagi leading sektor yaitu Kemenkes agar lebih gencar lagi untuk vaksinasi ya COVID-19 minimal dosis pertama ya. Kemudian juga harus dikawal dan juga harus dimonitor dan juga dievaluasi untuk sebaran atau tingkat vaksinasi secara nasional ya. Jadi dosis pertama, kedua, dan ketiga. Dan kita ketahui ya, meskipun sudah mendapatkan vaksin booster atau dosis ketiga ya, kemungkinan untuk tertular itu masih besar ya, karena kita ketahui ya virus juga mempunyai kecerdasan masing-masing untuk menurunkan subvarian baru ya. Nah, yang terakhir ini adalah BN1 ya. Ternyata kita ketahui gejala-gejalanya hampir sama ya. Di antaranya adalah batuk ya, kemudian sakit tenggorokan, kelelahan ya, pilek, sakit kepala, nyeri otot, dan gejala seperti flu demam mulai dari hidung tersumbat hingga pilek ya. Tetapi memang kondisinya ya ini juga tergantung dari kondisi pasien ya. Kemarin juga sudah diberitakan juga di channel Delgo bahwasanya kebanyakan mayoritas kematian akibat vaksin yang terakhir ini angkanya juga tinggi ya, sekitar yang terpapar itu 6 ribuan, yang meninggal itu di bawah itu ya. Tetapi yang terpapar itu kebanyakan memang tidak divaksin ya, tidak vaksin hingga vaksin dosis ketiga atau booster ya. Jadi ini yang menjadi fokus perhatian ya. Kedepannya kemungkinan satu hal yang harus dilengkapi supaya tidak begitu parah untuk COVID-19 adalah booster ya. Yang kedua ya, memang kita harus ya menggalakkan lagi ya protokol kesehatan, mau tidak mau ya. Menggalakkan protokol kesehatan ya demi untuk keamanan masing-masing. Dan yang paling penting adalah bagaimana, kembali lagi ya, faktor dari leading sektor Kemenkes ini harus benar-benar sikap untuk misalnya memperbarui vaksin yang sudah ada ya. Kemudian untuk kemudian memperoleh vaksin itu juga harus ditingkatkan lagi supaya minimal ya mayoritas masyarakat itu kebal atau imun ya. Meskipun tidak kebal-kebal amat, minimal ketika kena nanti itu tidak separah ketika tidak benar-benar vaksin sama sekali. Nah, saya juga dalam ini tentu saja kita harus sadar diri bahwasanya menjaga imunitas tubuh kita saat ini adalah is a must atau keharusan gitu ya. Keharusan yang tidak bisa dikompromikan lagi ya, yang sifatnya harus ya. Nah, juga saya tidak bosan-bosan untuk bagaimana meningkatkan imunitas tubuh itu supaya tidak cepat sakit, terutama juga di saat sekarang COVID itu ngegas lagi. Makanya salah satu produk kesehatan yang saya rekomendasikan untuk menjaga imunitas tubuh yang juga bisa dijadikan kita ikhtiar agar tidak cepat sakit, yaitu terutama juga tidak tertular COVID-19 adalah propolis. Dan propolis yang saya rekomendasikan adalah ini, Turkish Propolis Rukia. Ini adalah produk premium yang sudah memakai nanoteknologi ya, teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian manfaatnya antara lain banyak ya, diantaranya adalah mengatasi penyakit non medis ya, kemudian untuk mengatasi kolesterol ya, imunitas tubuh ya, diabetes, stroke, luka ringan, kemudian tumor, mah, kanker, ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru ya, kemudian nyeri PMS dan lain sebagainya. Kemudian untuk varian selanjutnya yaitu yang ini, yang biru, ini manfaatnya Turkish Propolis Rukia Brain, manfaatnya untuk memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan juga menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun.
Keunggulan dari Turkish Propolis Ruqyah antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association. Penggunaannya cukup mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kilo berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali. Kalau untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa mencoba produk herbal kami yang lain, yaitu madu hutan yang bisa dijadikan stok di rumah untuk menjaga kesehatan sehari-hari agar tidak cepat sakit. Semuanya link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.